bantuin. Nggak bisa naik. Oh, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat Natal yang mengingatkan kami akan kelahiran-Mu dan keselamatan yang Kau berikan buat kami, Tuhan. Tuhan, kami gak mau take for granted kesempatan untuk kami boleh berkumpul, memuji, mendengarkan firman. Oleh sebab itu kami mau fokus, kami mau meletakkan semua yang lain dan hanya memandang Engkau, siap untuk mendengar firman. Kami serahkan kebaktian hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami minta pimpinan-Mu, kami minta Roh Kudus-Mu yang hadir, kami minta hadirat-Mu untuk ada di tempat ini. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mulai, kemarin ada beberapa hadiah yang disiapin. Coba sekarang reach ke dompet masing-masing. Yang punya koin 100.000 ada, 100 rupiah ada enggak? 100.000. Koin 100.000. Kalau itu ada yang punya koin 100 rupiah? Nggak ada? Ada enggak satu orang pun? Pesimis. Bahkan nyari aja enggak mereka? Aduh. Risa udah siapin. Ada? Siapa itu? Siapa yang bawa koin 200 rupiah? Nggak ada yang bawa koin sama sekali? Koin 500 rupiah? Aku punya loh. Punya? Oke, Nat, sini Nat. Si Nat dapat hand sanitizer. Yeay. Natalia, kamu pilih warna pink tua, pink muda, apa oranye? Jinggari. Ini. Oke, yeay. Oh ya, aku terlalu faithful. Aku terlalu percaya. Aku percaya dengan kau. Oke, apa lagi ya? Siapa yang hari ini kasih ide dong? Hah? Siapa yang bawa Alkitab? Itu hampir gak ada yang bawa Alkitab lagi. Siapa yang nama belakangnya mulai dengan H? Kecuali Cik dulu. Ada yang nama belakangnya H? Nama belakangnya dimulai dengan H. Hah? Harbut, gak mau. Gak ada lagi. Siapa yang bawa uang 10.000? Yang paling cepat. Yang paling cepat. Gak ada lagi yang bawa uang 10.000? Cashless sama sih. Semua cash. Cashless. Nah justru itu daripada yang satu orang bawa cash. Bawa cash dikit tuh penting loh. Tiba-tiba kamu nggak bisa kerja itu. BTW yang di depan masih ada kosong loh. Oh bawa, yeay, sini. Good job. Harus bawa cash ya. Ini kelas ya. Kamu mau jingle atau pink? Terserah. Gue dikasih loh. Oh makasih ya, buat aku. Baik untuk. Nah, kita jualan hand sanitizer. Nanti Natalia ya mau ngasih aku 200, dia ngasih 10.000. Habis ini yang lebih mahal. 100.000. 100.000. Siapa yang bawa 100.000? Ada yang di luar? Tolong. Siapa yang saldo GoPay-nya belakangnya 12? Ada enggak? Siapa yang saldo GoPay-nya ada angka 1 dan 2 bersamaan? Atau Grab atau Shopee Pay? Coba cek. Siapa nggak punya uang? Tuh nggak punya uang, yuk maju sini.
Kita punya uang, ya wes, kasihan. Ya ampun. Oke, sekarang udah ya. Aku mau ngajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita hari ini merayakan Natal. Kenapa sih kok kita merayakan Natal? Kita mengingat ya, Tuhan Yesus datang ke dunia buat kita, ultimately untuk menebus dosa, memberikan kita keselamatan. Apa? Keselamatan. Kalian senang enggak dikasih keselamatan? Senang ya? Senang enggak? Jangan menggampangkan keselamatan itu ya. Tuhan datang. Lagu ini itu seperti pengakuan kita terhadap dunia ya. Kita deklarasikan kepada dunia. Ini loh Tuhanku tuh Tuhan yang kayak gini. Dengarlah semua orang di dunia ini Tuhanku Tuhan kayak gini. Makanya kita nyanyi lagu ini harus dengan greget. Kenapa? Kita lagi ngomong sama dunia. Ini loh Tuhanku kayak gini. Bilang Tuhannya dibilang pelukis cakrawala. Ya kan dia yang nyiptain semua ini. Merangkai jagat raya. Dia Allah pencipta alam semesta. Kamu dan aku juga alam semesta semua ciptaan dia. Dia yang memiliki kehidupan, dia yang menyelamatkan. Amin.
pasti sudah memberikan hidupmu buat kami, Tuhan. Oleh sebab itu kami mau memberikan hidup kami juga buat Engkau. Engkau yang adalah kekasih hati kami. Kami mau persembahkan hati kami dan hidup kami buat Engkau, Tuhan, melayani-Mu. Semuanya demi kemuliaan-Mu, Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Betapa hati
you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve praise. Worthy is your name. Now my shame is gone, and I am amazed of your love undeniable.
Pikiran kami hanya untukmu, hati kami, hidup kami hanya untukmu. Jesus, yes Jesus, yes Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau sungguh baik. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa berkumpul, menyembah, meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Sungguh biar nama-Mu saja yang dimuliakan dalam mulut kami, pikiran kami, hati kami, setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, termasuk saat kami menyembah Engkau di tempat ini, saat kami mendengarkan firman-Mu, biar kami meninggalkan hal-hal yang lain, tapi cuma kami fokus kepada Engkau saja Tuhan pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami semua, firmanlah melalui hamba-Mu juga Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk semuanya. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik? Sehat? Puji Tuhan. Kalau tidak sehat, jangan di sini ya. Oke. Ya. Memang kita masih 2 minggu sebelum Natalan, tapi Merry Christmas. Boleh coba? Nggak usah salam-salaman, lihat kanan kirinya Merry Christmas gitu, halo gitu. Ini loh, Merry Christmas guys. Ya, kita memang merayakan Christmas a little bit early karena ya supaya aman, supaya mengikuti ketentuan pemerintahnya. Jadi supaya nanti tanggal Natalan kita sudah di rumah sehat. Tapi ya hari ini kita merayakan Natal. Hari ini kita mau membicarakan tentang Natal sedikit. Aku punya Oke. Satu. Oke. Ya, hari ini kita mau lihat dari baca firman Tuhan sama-sama. Kita mengikuti tema pusat. Jadi hari ini temanya adalah siapa yang baca flyer? Siapa yang baca flyer? Ada tidak baca flyer? Hari ini temanya apa? Thank you. Ada yang tahu? Tidak ada. Ternyata nggak ada yang lihat flyer. Bahkan hari ini tidak ada yang tahu Natal. Datang udah pada pakai topi Natal ya. Kita boleh di itu tolong slide pertama judulnya. Judulnya adalah What Can I Do For You? Ini adalah judul tema sharing kita hari ini, What Can I Do For You? Karena tema besarnya adalah kita ambil dari Mark 10:45, Markus 10:45. Boleh di next slide aja. Sama-sama minta tolong bacakan ayat ini ya, yang keras supaya semuanya dengar, oke? Pakai masker jadi harus agak keras sedikit. Project your voice. Pakai dari dalam sini. 1, 2, 3. Okay, thank you. For even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as ransom for many. Ada 3 poin penting di dalam ayat ini. Coba, ada yang bisa memberitahu saya 3 poin pentingnya apa? Kalau ini kita belajar membaca Alkitab ya, bagaimana kita bisa melihat apa yang dikatakan
Jadi namanya observasi. Tristan mungkin masih ingat. Observasi. Kita baca Alkitabnya, ayat-ayatnya, terus kita lihat apa yang dikatakan. Jadi sekarang 3 poin. Kalau kelihatan 3 poin di sini apa? Siapa saja boleh tell me. Tidak, jangan takut salah. 3 poin. Halo? Ini kalimatnya juga cuma berapa sih? Jadi 3 poinnya enggak nyeleh-nyeleh. Tidak perlu interpretasi ya. Ini yang dikatakan ini apa? Tulisannya apa? Hah? To serve, oke. Okay. 1 to serve. Terus? Apa? Son of man came, very good. Yang satu lagi? Hah? Give his life as ransom to many, thank you. Yang pertama, Son of man came. Yang kedua, not to be served, but to serve. Yang ketiga, give his life as ransom to many. Di next slide kata kelihatan nggak merahnya? Nah, ya, the Son of Man came not to be served but to serve. Dan yang ketiga, to give his life as ransom to many. Poin yang pertama adalah the Son of Man came. Kenapa kok ini poin? Karena ini kita Natalan ya. Natalan itu kita merayakan kelahirannya atau kedatangannya the Son of Man, kedatangannya anak manusia, kedatangan Yesus ke dalam dunia. Kita memperingati, bukan cuma merayakan ya, memperingati kelahirannya Yesus sehingga ini poin yang pertama, yaitu the Son of Man came, Jesus has come. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok Tuhan Yesus datang? Why did the Son of Man come? Ya, the Son of Man came. Why did he come? Ada 2 poin. Yang pertama adalah apa itu? To serve. Dan yang kedua, as ransom to many. To serve and as ransom to many. Ya, nanti agak kita akan bicarakan itu sedikit. Tapi sekarang untuk dari ayat ini kita sudah tahu 3 poin itu. The Son of Man came. The Son of Man came. Okay, the Son of Man came. The purpose is to serve and as ransom for many. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama adalah kata the Son of Man. Son of Man itu bahasa Indonesia anak manusia. Kenapa kok disebut anak manusia atau the Son of Man? Kita apa? Hah? Kita manusia ya? Ya anak manusia juga sih. Tapi kita semua anak sih. Tapi maksudnya kita manusia ya. Bahwa Tuhan Yesus disebut anak manusia atau the Son of Man itu menunjukkan bahwa dia tuh the ultimate man, ya. Yang the model, ya. Nah, slide selanjutnya, Son of Man atau anak manusia, it is who we model our life after. Jadi istilahnya itu kayak Tuhan Yesus cetakan yang ideal ya, bukan berarti terus semuanya tuh sama, tapi idealnya itu Tuhan Yesus. Maka dari itu artinya kita yang adalah manusia, we have to model our life after Jesus. After the Son of Man, kita harus hidup mengikuti hidupnya Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mengikuti hidupnya Tuhan Yesus, berarti artinya apa buat kita? Markus 10:45 ini artinya apa? Kalau Tuhan Yesus tadi datang, dia datang untuk to serve and he came to die, give his life as ransom to many. Itu artinya buat kita apa? 3 poin ya. 2 poin tadi tujuannya. 3 poin gini. Yang pertama, kita sudah hadir, kita sudah di sini, we're here, ya toh. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan. We talk about this so much. Kita membicarakan tentang tujuan itu sangat, pokoknya kita mau ngomongin tentang tujuan terus. Tujuan itu setiap orang pasti tujuannya berbeda-beda ya, secara apa? Spesifik. Nggak ada yang semua orang yang the trajectory of their life itu sama sekali, sama persis itu nggak ada. The trajectory itu apa? Ya perjalanan kehidupan yang sama persis itu nggak ada. Semua orang pasti ada spesifisitinya. Tapi kita mau membicarakan tentang global purpose.
Ya, kita bicara tentang global purpose. The global purpose why Jesus came on earth was yang pertama, poin pertama adalah ayat selanjutnya apa ya? Selanjutnya apa ya? Ya. The first purpose of his coming, the global purpose, itu adalah give his life as ransom to many. Yang adalah, which is salvation of others, gitu. Kita tahu Tuhan Yesus datang lahir ke dunia, tujuannya itu cuma satu. Dia datang untuk nanti suatu hari 33 tahun setelah dia lahir, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Tujuannya adalah for the salvation of literally all people. Dari zaman dulu, sekarang sampai selama-lamanya itu yang semua ditebus sama Tuhan Yesus. Itu tujuan global purpose. Global purpose-nya ada salvation of many, salvation of all people. Bagaimana caranya dia untuk tujuan spesifiknya adalah mati di kayu salib. Kita semua bukan dipanggil untuk mati di kayu salib, ya. Kita bukan yang menebus dosanya orang-orang lain. Kita tidak bisa menebus dosanya siapa-siapa. Kita menebus dosa kita sendiri aja tidak bisa. Itu sudah tugasnya Tuhan. Ya, jadi untuk kita apa? What does it look like? The salvation of my others, itu what does it look like? Siapa yang tahu Matius 28 ayat 18 sampai 20 isinya apa? Apa? Amanat agung. Tahu semua enggak ini? Enggak tahu. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Oke, sebentar. Yuk semuanya sekarang duduk yang tegak. Silakan berdiri. Berdiri dulu semuanya. Yuk, semuanya berdiri. Terus berdiri tepuk-tepuk. Tepuk semua. Ayo semua nih, ayo. Jangan ada yang tidak menepuk-nepuk diri. Aku kelihatan loh kalau ada yang menepuk-nepuk nih. Dah? Sekarang boleh duduk. Itu untuk membangunkan diri, karena tadi ada yang agak lihat sedikit. Oke, ya, amanat agung. Isinya apa amanat agung? Pergi, terus beritakan Injil, terus sampai ke ujung bumi, terus baptis lah, terus dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ada satu poin lagi. Katanya aku dengar deh. Oh iya, itu juga Tuhan menyertai. Satu lagi berarti murid, betul, memuridkan ya. Jadi evangelize, disciple, baptize, karena until the end of the earth, because I am with you always till the end of time. Ya, itu Matius 28 ayat 18 sampai 20, Great Commandment. Dihafalkan. Tapi ada yang lebih eksplisit sedikit, kata-katanya lebih eksplisit atau lebih disimplified ya. Kita buka di Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Baca sini terus. Nah, coba boleh bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Oke. Aku tak cerita sedikit ya. Aku lahir di keluarga Kristen. Aku lahir di keluarga orang Muslim ya, percaya Tuhan ya. Waktu kecil dulu kerjaannya itu hampir setiap hari itu lari-lari di gereja, karena orang tuaku kan ya full time di gereja juga, pendeta dan sering pelayanan di gereja. Dia sering hidupannya tuh sering lari-lari di gereja lah, maksudnya hidup di gereja, besar di gereja. Kalau aku nggak salah ya, dulu pernah umur 11 tahun tuh kita pernah yang berdoa yang kayak Tuhan Yesus datanglah dalam hatiku, amin gitu. Terus jadi itu ya, itu mungkin pertama kali aku seingatku itu pertama kali ada pengakuan atau apa yang doa yang disebutkan doa ya mengundang Yesus masuk dalam hati.
Terus setelah itu dibaptis juga umur berapa itu? SMP lah, SMP dibaptis. Terus tapi waktu setelah akhirnya selesai SMA, aku menemukan a new relationship sama Tuhan, ya, yang terus aku umur 18 itu aku kayak oke, ini adalah memang jalanku adalah aku percaya sama Tuhan. Terus 18 tahun aku dibaptis lagi untuk cuma simbolis ya. Jadi baptis sudah perlu 2 kali tapi simbolis aja karena ini perjalanan baru sama Tuhan. Ini bukan lagi imannya orang tuaku tapi imanku sendiri. Terus setelah aku akhirnya kembali dan ini adalah yes, aku yakin ini adalah aku percaya. Keesokan harinya aku dipanggil sama Tuhan. Maksudnya dipanggil pulang ke surga. Dia sekarang ini hantu. Kenapa? Karena aku sudah percaya, keselamatanku sudah secure, terus akhirnya berarti tugasku di dunia selesai. Apakah seperti itu? Enggak ya? Tidak seperti itu. Kalau tujuannya kita di dunia adalah untuk keselamatannya hidup kita atau keselamatannya jiwa kita, aku sudah dipanggil Tuhan pulang ke surga itu either waktu aku umur 18 atau justru waktu umur 11 tahun. Tapi aku masih di sini. Sudah jauh lebih tua dari 18 tahun. Kenapa aku masih di sini? Karena artinya berarti masih ada purpose-nya. Belum selesai, purpose-ku di dunia ini belum selesai. Nah, jadi purpose-nya itu apa? The salvation of others. Bukan salvation of my own life, bukan salvation of my own soul. Karena kalau sudah selesai terus, kalau kita sudah percaya terus, so what? Like what do we do with them? Like after that? Ya kita bukan mengusahakan salvation of others ya. Kita sharing supaya others also receive the same salvation that we have received. Bukan maaf, makku, ya ampun, sorry ya. Our job is not, tadi yang aku bilang, our job is not to give our life as ransom to many, walaupun ada ya orang-orang tertentu yang dipanggil jadi martir. Tapi our job itu bukan untuk menebus dosa, tapi our job itu untuk point people to Jesus. Jangan salah, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Ya, jangan salah ya. Zaman sekarang itu sangat gampang untuk kita kayak ya lebih mudah lah. Dan itu yang setiap di mana-mana tuh diseru-serukan. We gotta look out for number 1. Artinya yang paling penting tuh ini. Yang paling penting diriku sendiri. Tapi jangan salah, kita tuh tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kalau kamu hidup untuk dirimu sendiri, yakinlah hidupmu pasti unfulfilled. We're called to live for the salvation of others, untuk orang lain. Slide-nya. Oh, okay. So, next. We do not live only for ourselves. Bukan berarti we don't take care of ourselves ya. Tuhan juga bilang kita mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Artinya kita harus mengasihi diri kita sendiri juga. Kita harus take care of ourselves. Keselamatan diri kita, keselamatan jiwa kita sendiri itu juga sangat penting, krusial. Tapi setelah itu, what is the next step? We don't live only for ourselves. We have to live also for others. Itu yang pertama. Ya, yang poin yang pertama adalah the salvation of others. Yang kedua, which brings us to my second point. So how do we live for the salvation of others? How do we share that salvation? Yang kedua, tadi apa? Poinnya, tujuannya yang kedua Yesus apa? Apa? To serve. Ya. Next slide. The underlying method, how? The method, how? Not to be served, but to serve, which is humility. Apa? Apa? Kurang keras? Kurang keras. Masuk suaraku sama suara kalian keras kalian? Keras aku. Humility. Humility. To serve, not to be served. Again, ini kembali yang tadi kita bahwa konsep zaman sekarang itu hidup untuk
look out for number one. Ya. We gotta take care of ourselves. Pokoknya aku yang paling utama, harus mengutamakan diri sendiri. Yang zaman itu salah. Ini humility itu adalah the way. Kalau kita mau model hidup seperti Yesus, caranya Yesus hidup itu he lived in humility. Contohnya apa? Kita coba baca Filipi 2. Sebenarnya ayat 1 sampai 10, tapi mungkin panjang ya. Coba kita baca cepatnya Filipi 2 ayat 1 sampai 10. Kalau nanti di rumah baca sendiri Filipi 2 1 sampai 10. Kalau kamu benar-benar lihat model atau contoh hidupnya Tuhan itu kayak gini, contoh dengan Yesus ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih. Ini Rasul Paulus menulis kepada orang yang namanya Filipi, jemaat di Filipi. Dia nulis surat kepada jemaat di Filipi, dia memberi encouragement. Terus dia sedang membicarakan tentang Filipi ini membicarakan tentang humility, the whole book. Jadi ini dia bilang gini sama jemaatnya. Ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ketiga, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini sudah Rasul Paulus sudah bilang, ini pesannya Rasul Paulus ya. Tapi selanjutnya, terus jangan memperhatikan kepentingan sendiri tapi kepentingan orang lain. Yang selanjutnya ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah ini mulai membicarakan tentang Yesus. How did Jesus live? Ayat 6 sampai 8 itu yang kita akan lihat tentang Yesus. Yesus dikatakan ya, yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus itu kan Allah, betul toh? Yesus itu bukan Allah. Yesus itu Tuhan, ya Allah atau Yesus itu Tuhan. Tapi dalam rupa Allah, dia sebagai Tuhan, dia tidak mencari kesetaraan dengan Allah, tapi justru mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Coba slide-nya sih. Next. He emptied himself by taking the form of a servant. He humbled himself by becoming obedient to the point of death. He emptied himself. Artinya apa sih? Aku sering kalau aku baca ini tuh kemarin juga aku mikir, empty himself itu apa sih, kayak what does that mean? Maksudnya mengosongkan diri itu apakah kayak orang yang meditasi yang terus kayak yang mengosongkan diri? Pokoknya aku connect myself to the universe, mengosongkan diri. Apakah itu maksudnya? Bukan. Mengosongkan diri itu kalau baca coba kalian cari-cari di internet artinya. Itu bayangin kalau kamu punya botol minum terus bocor keluar airnya, cocok gitu sampai kosong. Itu namanya mengosongkan diri. Pour himself out. In English itu kata-katanya pour himself out. Maksudnya itu apa pour himself out? Dia memberikan dirinya, pokoknya segala sesuatu yang aku punya, apapun yang aku bisa lakukan, aku berikan sampai nothing left of me. Pokoknya semuanya itu I'm gonna pour myself out. I'll do all of it. I'll do everything. I'll do whatever. I'll give all of it. Itu yang pertama, mengosongkan dirinya. Yang kedua, humbled himself sampai dia mau mati di kayu salib. Itu adalah form yang paling. Siapa sih di sini yang mau mati buat orang lain? Ada nggak yang bisa dengan yakin aku udah apa? Aku bisa kalau aku disuruh mati buat orang lain, aku bisa kesamping. Susah untuk orang tuaku, untuk keluargaku. Aku secara teori aku bilang ya aku mau mati untuk keluargaku. Maksudnya aku kalau emang mereka bahaya, take me instead gitu. Tapi
Kalau nanti kita diperhadapkan dengan hal itu, apakah bisa prakteknya? Tuhan Yesus itu merendahkan dirinya sampai dia rela mati. Mati buat siapa? Buat orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang bahkan membenci Tuhan. Dia merendahkan diri sampai mati. Itu adalah next, the lowest you can be and the most you can give. Jangan mengartikan the lowest you can be dalam arti kita merendahkan diri yang kayak aku bukan siapa-siapa, yang false humility, atau kayak terus kita justru tidak take care of ourselves, atau kita percaya diri rendah. Bukan yang seperti itu ya maksudnya, tapi kita memposisikan diri itu lebih rendah dari orang lain, yang tadi di Filipi 2 itu. Orang lain itu lebih, mari kita mengutamakan orang lain, kita mengutamakan kepentingannya orang lain. Kita belajar serve other people itu this way, the lowest you can be and the most you can give. Bukan terus ya, aku bantu Siti lah maybe, tapi what can I do for you? Apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa aku lakukan buat kamu? Yuk tak bantu, yuk mari kita I will do. Dan artinya tuh gini, kalau kamu the lowest you can be, the most you can give, itu kamu memberi dengan tidak bersungut-sungut, atau kamu membantu, menolong dengan tidak bersungut-sungut. Siapa yang di sini kalau dimintai tolong, ya membantu tapi sambil kayak ngomel-ngomel, itu bukan positioning yourself the lowest you can be. Kalau kamu paling rendah, kamu mau disuruh-suruh, itu harusnya kamu dengan lapang dada menerima, karena ya kamu paling rendah kok, berarti adalah haknya mereka untuk nyuruh-nyuruh kita. Tapi bayangin gini, kalau semua orang kayak gitu, kalau cuma satu orang yang merendahkan diri, semua orang nyuruh-nyuruh dan itu beda, itu soalnya beda, itu namanya dia servant, dibully. Tapi kalau bayangin kalau semua orang, kita semuanya satu sama lain itu saling kayak gitu, nanti jadinya itu kalau mau masuk pintu, silakan kamu dulu gitu. Bukan gitu juga ya, maksudnya jangan take it literally seperti itu, tapi understanding ini bahwa how can we present ourselves the lowest we can be and give ourselves the most we can give. Mengosongkan diri yang kayak Tuhan Yesus tadi. Dan wherever we end up, ya, kita ini masih banyak muda-muda, masih SMP, SMA, menuju kuliah. Wherever we end up, yang tadi tadi bilangin, tujuan globalnya adalah satu. Tadi apa tujuan globalnya? Salvation of others. Tujuan globalnya adalah salvation of others. Tapi tujuan spesifiknya kalau Tuhan Yesus adalah mati di kayu salib. Kalau kita macam-macam, ya, mungkin ada yang nanti suatu hari jadi dokter, ada yang jadi nurse, ada yang jadi businessman, ada yang jadi guru, ada yang jadi pelaut, ada yang jadi musician, presiden, ada yang jadi presiden. Oh, maksud bukan presiden Indonesia, maksudnya presiden. Boleh. Ya, jalannya kita nanti secara spesifik tujuannya beda-beda, tapi secara global, wherever you end up, this is the goal. Wherever you end up, this is the goal, the purpose, and how to do that purpose. Ya. Bukan bagaimana, gini, apakah Tuhan Yesus itu sukses menurut kalian hidupnya dia? Hidupnya Yesus sukses enggak? Yang yakin jawabnya ini, tadi yang jawab tuh sini terus loh. Hidupnya Yesus sukses enggak? Sukses. Kok bisa kita bilang sukses, kenapa? Kalau kamu bilang sukses kenapa? Kok bilang sukses kenapa, Ale? Karena nyelamatin orang. Betul, dia sukses karena dia nyelamatin orang. Kenapa kok dia nyelamatin orang sukses? Karena tujuannya adalah untuk menyelamatin orang, ya toh? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan
menebus dosa manusia, menyelamatkan orang, menyelamatkan ya semua manusia. Itu adalah tujuannya dia. Kenapa kok dia sukses? Karena his purpose was, tujuannya itu dipenuhi. Tujuannya dipenuhi, jadi itu adalah tanda bahwa dia sukses. Bagaimana kita sukses? Kalau kita mau, sekali lagi, if we want to model our life after Jesus, how are we successful? How do we know if we're successful? Bukan kalau duitnya banyak, bukan kalau kita terkenal, bukan kalau kita anak buahnya banyak, rumahnya besar, kita pernah ke semua negara di dunia, kita paling cantik atau paling ganteng, kita setiap tahun ganti iPhone, followernya 3 miliar gitu. Internetnya bisa ada ini. Itu bukan goalnya. Betul, itu bukan goalnya. Itu bukan kesuksesan. Kesuksesannya itu adalah kalau kita memenuhi tujuan hidupnya kita, which is tadi itu the purpose, yaitu the salvation of others and the service of others. Ya oke lah, oke. Sudah nanti ada application yang ya oke, sebelum itu ini satu yang tadi aku mau mengulang yang tadi aku sudah mention sedikit. Yakinlah bahwa kalau kita tidak memenuhi apa yang tujuannya itu, yaitu our global purpose adalah for the salvation of others, for the service of others, or through the service of others, itu hidup kita nggak akan fulfilled. Hidup kita nggak akan sukses, hidup kita nggak akan fulfilled. Kalau mau nyari kesuksesan itu sekali lagi bukan yang apa yang dunia bilang sukses. Apakah salah kalau kita nanti punya uang banyak, punya bisnis, punya follower banyak? Bukan salah. Tapi tujuannya bukan mencapai 3 miliar follower itu. Tujuannya adalah dalam perjalananku ini, kalau misalnya pun aku mencapai 3 miliar follower, itu what am I doing so that I'm serving others, so that others can see, can receive the salvation from Jesus as well. Kalau aku punya uang banyak, kalau aku diberkati Tuhan financially, apa yang aku lakukan supaya itu bisa jadi service of others, bisa melayani orang lain sehingga mereka bisa menerima salvation dari Yesus. Kalau aku punya rumah besar, kalau aku punya perusahaan, kalau aku apapun, kalau aku super pintar, kalau aku kerja di NASA, apapun itu, bagaimana, how am I using that to serve others so that they can also receive the salvation of Jesus from Jesus? Itu adalah pertanyaannya ya. Aplikasinya ada tiga poin yang tadi yang kita lihat dari Yesus. Yang aku mau kita menanyakan dan next dong tolong slide-nya. Oh ya, yeah. Jesus' life was successful because he brought salvation to all people and he did so through service and humility. Ini yang tadi ya. Nah, jadi Yesus itu sukses kenapa? Karena ini. Next, learn from Jesus. Tadi ingat gak 3 poinnya Yesus yang dari Markus 10:45 tadi apa? 3 poinnya. He came, he served, gave his life as ransom to many. Nah, berarti caranya kita, aplikasinya untuk dari ini, caranya ini gimana? Kita bilang sama siapapun yang ada dalam hidupnya kita, orang tua, saudara, teman-teman, tetangga, siapapun yang Tuhan bawa dalam hidupmu. Kalau kamu mau serve others, kalau kamu mau membawa berita itu, kalau kamu mau membawa berita the news of salvation, atau justru memperkenalkan salvation, kalau kamu mau point people to Jesus through service, itu kamu ini nanya, bilang 3 hal. Yang pertama, I am here for you. Jesus came. Ya, Tuhan Yesus tidak menyelamatkan sambil di surga. Dia tidak terus kayak
gitu. Dia literally lahir sebagai manusia. He came onto earth. Jadi yang pertama, I am here for you. Kalau kamu mau serve orang, itu bukan terus ya nanti pokoknya ya kalau itu ya gampang lah nanti tak bantu ya. Itu bukan. I'm here for you. Oke, tak bantu dia. Kalau mau ke sana, where you need me, I'll be there. Itu yang pertama, I am here for you. Yang kedua, what can I do for you? Itu yang tadi temanya kita ya. What can I do for you? Kita nanya, what can I do for you? Bukan lagi, what can you do for me? What can you give me? Sekali lagi itu zaman sekarang orang-orang, what's in it for me? Itu pertanyaannya yang selalu ditanyakan. Kamu, apa yang bisa kamu ngasih ke aku? Kalau aku ngerjain ini buat kamu, keuntungannya buat aku apa? Jangan lagi nanya itu. Pertanyaannya adalah, what can I do for you? Whatever it is, what can I do for you? What do you need me to do? What do you need? How can I help you in that? Yang ketiga, let me show you the Jesus. Kalau kita membantu orang, kok bisa tuh kamu? Misalnya ya, yang tadi punya uang banyak, mas, terus kita we serve others by menolong, maksudnya memberi itu berkatnya itu dikasih kepada orang, menyekolahkan anak, membantu orphanages atau apa, bla bla bla. Kok bisa kamu seperti itu? Let me point you to Jesus. It's not me. It's Jesus yang enabled me to do this. Kalau kita punya follower banyak jadi berkat, atau kalau kita pinter, kita kerja di NASA tadi itu, apapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya adalah ini bukan aku, but it's Jesus. So, Markus 10 ayat 45, that's what Jesus did. He came, He served, He gave His life as ransom to many. And sebagai manusia yang adalah anaknya Tuhan, yang adalah orang percaya, tugas kita adalah juga seperti itu. Let's show up for people, ya, I'm here for you. Let's ask them, what can I do for you? And yang ketiga adalah, let me show you Jesus, let me point you to Jesus. Semoga doaku ini, Natal ini jadi pesan yang ya set the tone for our life. Terutama ini kita sudah mau masuk tahun baru, kita bisa mulai adjust hidup kita setelah ini, yang bagaimana kita bisa serve others so that they can also receive the salvation from Jesus. Ya, mari kita berdoa. Ini Yesus datang ke dalam dunia ini, dia lahir untuk dia membawa keselamatan kepada semua orang lewat pelayanannya dia. Yang pertama-tama, kalau kita berdoa sama-sama. Ya, tutup mata ya semua ya. Kita berdoa sama-sama. Yang pertama-tama, kalau kita ada yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kalau kita ada yang belum menerima salvation, kita boleh berdoa ini supaya kita juga masuk dalam keluarganya ini, keluarga yang sudah menerima keselamatan ini. Boleh ikut berdoa dalam hati aja nggak Bapak? Bapak, Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau berbicara. Kami mau bersyukur bahwa Engkau sudah lahir ke dalam dunia dan tujuanmu cuma satu. Tujuanmu adalah untuk menebus dosa setiap kami. Kami yang tidak layak Tuhan, kami berdosa, tapi Engkau menebus dosa kami supaya kami suatu hari nanti bisa kembali bersama-sama, hidup bersama-sama denganmu Yesus. Kami percaya ini. Kami mau bersyukur dan kami mengundang campur tangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, Roh Kudus-Mu untuk memimpin kehidupan kami. Kami mau menerima salvation itu, kami mau menerima keselamatan yang daripada Yesus. Kami berdoa dan tuntun langkah kami, pimpin kehidupan kami, dan
kalau kami sudah menerima Engkau, Tuhan, ini doa kami Tuhan, kami mau punya hidup yang sukses sama seperti Yesus. Kami mau bertujuan, hidup kami bertujuan, kami tahu bahwa tujuan kami itu sama secara global, yaitu for the salvation of others through the service of others. Mampukan kami Tuhan, tolong kami nggak bisa kalau melakukan ini sendiri. Kami minta Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami. Dan kami juga minta, we ask for your grace as we do this, as we walk, as we take our steps to go and fulfill the purpose that you have given us. We ask for your grace. We ask for your leading as well and guidance, Lord. We ask for your Holy Spirit's prompting in our lives. Kami gak mau sampai tujuan hidup kami meleset. Kami mau, Tuhan, kami tahu dan kami mau untuk melayani orang lain, untuk menolong satu sama lain, saling melayani, saling mengutamakan kebutuhan orang lain lebih sebelum kebutuhanku sendiri, terutama di luar sana, Tuhan, di dunia di mana Engkau sudah meletakkan kami ini. Apapun Tuhan jalan kehidupan kami nanti, untuk teman-teman di sini, terutama yang masih muda-muda, Tuhan, kami bersyukur karena masih ada masa depan yang cemerlang di depan mereka. Kami berdoa bahwa their steps are directed towards the right path starting from now. Kami bersyukur sekali lagi untuk Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersuka cita untuk kelahiran-Mu. Kami bersuka cita bahwa Engkau sudah datang dalam dunia dan bahwa tujuan-Mu sudah dipenuhi. Kami bersyukur bahwa kami bisa ada di sini karena tujuan-Mu itu sudah dipenuhi, dan kami juga mau, Tuhan, memenuhkan tujuan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, biar ini tersimpan dalam hati, pikiran kami, dan ini bisa jadi action, Tuhan, bukan cuma sesuatu yang enak didengar, tapi biar ini bisa jadi nyata dalam kehidupan setiap dari kami dalam ruangan ini, sehingga bisa menular, dan semua yang nanti nonton online juga, sehingga ini bisa nanti menular keluar Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you. Mari kita karena ini Natalan, kita akan ada asik-asik. Silakan. Saya undang yang Oke, kita mau asik-asik tadi apa ya, Kak Glory ya? Oke, kita mau main games ya. Kita hari ini akan main 3 games. Apa ya, Kak? Kak Hazel apa yang pertama, Kak Hazel? Pertama tuh kita bakal ngegambar kayak biasa. Nanti akan dijelasin. Ya, nanti bakal jelasin sama biasa. Terus kita bakal tebak lagu sama bakal ngitung. Ya, nanti berhitung. Oke, yang pertama gini, pembagiannya ini kan full semua ya, langsung aja ya. Ini kelompok 1, nanti kalau ada yang kurang ini berarti yang belakang bisa ngisi 2 bangku yang kosong ini ya. Jadi kita nanti bagi 6 kelompok ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sebelakang ini langsung satu kelompok aja, jadi supaya nggak pindah-pindah. Ini yang paling belakang bisa pindah sini, 2 kosong ini. Sama Lea ya? Ya, satu kelompok Lea minimal 5 sama lah.
Oh. Ini kurang 2 lagi sama ini. Oh, Cik Nat sini sama JJ tidak sini JJ yang cowok, cewek juga. Itu cowok cewek. Ini depan satu lagi. Pindah situ, Oh pindah itu situ. 1, 2, 3, 4. Itu 2, 3, 4, 5. 5 tuh 2, 3, 4, 5. Ini 4 juga. Cik Nat boleh ikut gabung. Ini kurang 1. Sana, sana boleh. Sana Kita boleh. di situ boleh. Cik Nat paling ujung sana. Ini berarti tinggal satu karung. Ini berarti kurang 1. Iya, kamu masuk aja. Kamu di sana, tulisan di sini kau tuliskan. Om David di sini. Pas Om David di sini. Iya, udah. Ya pas kan berarti. Nah, gini. Nanti Ada satu. oh satu lagi. Satu lagi siapa ya? Kak Chris, mau ikut main? Ani? Oh, Ale ini ada Ale berarti Cik Nat berarti sini. Ale mana tuh? Ale sini. Ale mana sih? Ujung, Yang sini, ujung kan? Berarti Cik Nat ya, Cik Nat yang pindah sini. Heeh, ini. Sini kita udah Tak satu boleh, tak. boleh enggak? Isolasi. Udah satu tak. Isolasi apa di sini aja ya? Apa nggak usah ya di sini aja di meja Udah cowok kursi satu. aja ya? Udah cowok ya. Kursi aja. Berarti kurang. Seimbang bersih. Oh, ini, Iya, ya. dua. Ya jadi gini. Nanti setiap yang paling depan Bisa maju deh. dimasukin. Oke, sambil dengerin ya. Jadi nanti yang pemenang game yang pertama ini nanti yang paling depan akan kita kasih clue, kalian akan gambar apa ya. Dalam waktu setiap orang akan kami kasih cuma 5 detik ya, 5 detik, 5 hitungan. Terus setelah 5 detik berakhir, orang kedua nanti, jadi orang pertama nanti akan kasih tahu orang belakangnya akan gambar apa. Jadi orang pertama gambar dulu dengan mata tertutup. Dengan mata tertutup, nanti kan kami akan kasih nutup gitu ya. Terus nanti orang kedua dikasih tahu sama orang pertama, kamu akan gambar apa. Jadi meneruskan gambar sampai jadi satu gambar yang tadi dikasih clue-nya tadi. Nah nanti orang terakhir nanti nggak boleh tahu. Nanti orang terakhir nanti akan menebak gambar apa yang dicoba untuk digambar sama anggota kelompokmu nanti. Jadi kalian akan menjawab gambar apa itu. Nanti akan dikasih waktu dulu sebelum gambar, mikir dulu nggak apa-apa. Jadi nggak langsung tek gitu ya. Jelas nggak? Jelas ya. Oke. Jadi nanti yang paling belakang ke gimana? Di situ aja ya. Apa di sana ya? Di situ aja. Yang udah nanti balik lagi kan. Oke. Nanti kan kami akan kasih kertas di sini. Terus gambar dengan mata tutup. Oke? Boleh tukar tempat dan Anda. Tukar tempat. Terus Tukar tempat boleh tukar tempat. ke tempat. Itu kan yang pertama. Ini kalian rundingin strategi atau strategi? Yang gambarnya bagus silakan depan. Kan tutup mata. Tutup mata semuanya. Kalau buka mata aja jelek gimana tutup mata? Rasa pintar dapat silakan. Yang mau nebak siapa? Iya, dibagi tugas sendiri aja. Di belakang. Yang pintar nebak paling belakang berarti. Yang gambar di depan. Sama nih gue.
Nanti kita kasih petunjuk. Ada clue. Ada clue-nya. Jadi suruh gambarnya yang dibilang Oke. Udah pembagian. Masa pindah mana ini? Jelas gak sih? Jelas kan ya? Jelas kan ya? Yang mau ditanyain deh. Sebelum main ada yang mau tanyakan dulu nggak? Jelas semua nggak? Jelas ya? Padahal kita akan segera mulai. Orang pertama ya ke depan semua sini. Oh, ini dibalik kan? Sini. Gini ya? Ngumpul. Ya, cetak semua tuh. Oke. Semuanya juga bukan Dua lagi mana? biar kelihatan semua wis kecil kamu. Dua lagi mana? Dua lagi ini perwakilannya. Ini perwakilan kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3 ya? Bibi kelompok? Oh, Bibi 3. Ini kelompok 4, kelompok 5. Satu lagi? Ini 5. Oh, 5, 6. Yang ini kelompok 2, 3, 4, 5. Satu lagi dong. Ini Bapak siapa? yang sini siapa nih? Ini belum. Sini, siapa yang suruh? Enggak depan. Ayo, sini siapa? Yuk, sini yuk. Biar segera mulai yuk. Sini. Sini dulu, kumpul sini dulu. Nah. Udah sini kumpul sini. Sama ini ya. Oke. Sini. Gambarnya bagus ya, jelas. Oke. Siap ya. Semua maskernya semua di Duduk di tempat masing-masing. Kamu mundur makanya. Oke, siap semuanya di kursinya masing-masing. Di sini. Kursi masing-masing. Di depannya sini. Terus tutup matanya tutup dulu. Sip. Tutup dulu matanya. Ale, siap. Dan kita Bolpen dipegang. Bapaknya dipegang dulu. Oke. 5, 4, 3, 2, 1 mulai. 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Berdiri. Berdiri. Lah macet. Masing-masing dulu, masing-masing. Belum dibuka ya? Aduh, ini ada yang belum dibuka pulpennya. Ulangi. Udah pasti kan? Empat, Oh ya, terima kasih. tiga, dua, satu, selesai. Aku belum bisa. Kamu udah ini belum? Oh ya. Putar gitu, bolpennya putar. Salah. Udah. Go. Udah hitung-hitungin 5, Ya. 5, 4, 2, Udah. 1, oke. Ya udah duduk. Terus yang udah orang duduk. depannya taruh aja, depannya taruh. Duduk di Orang kedua. maskernya bawa sini. Maskernya dia sendiri. Orangnya pada kasih masker. Itu masker semua. Duduk dulu. Ya, duduk dulu semuanya, duduk dulu. Duduk. Ya, duduk lagi. Duduk. Orang kedua. Satu. Dibawa pulang dipakai atau Orang kedua nanti maju. dipakai lagi tadi. Jadi bisikin belum sama yang pertama tadi? Udah berapa? Bisikin dulu. Pemeriksa ya. Kasih tahu maskernya terus. Maskernya dipegang sendiri. Maskernya satu orang satu. Ini sakit terlalu lain toh. Maskernya gue toh. Udah mulai tuh. Kertasnya tutup. Kertasnya kalau dia habis gambar tutup lagi ya, dibalik ya. Udah, dikasih tahu. Kasih tahu yang mana baru. Kasih tahu dulu. Pelan-pelan ngomongnya. Ini gambar apa ya?
Maskernya udah ngambil. Jangan gambar dulu. Maskernya. Jangan gambar dulu loh. Oh, Tapi harus gambar. balik bener loh ya, oke ya. Harus gambar. Harus gambar ya. Udah? Kalau nggak pakai masker dan panas, lebih gampang. Udah ada Boleh, semua. Lihat ke atas. Tahu apa yang mau digambar? Kayaknya dibuka dulu. Pulpennya dibuka dulu. Tapi posisinya benar. Siap. Tahu udah semua yang mau gambar? 3, 2, 1 mulai. 5, Atas, atas. 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Selesai. Orang kedua ngasih tahu orang ketiga apa yang harus digambar. Yang paling belakang jangan tahu loh ya. Yang paling belakang jangan dikasih tahu. Kalau enggak, orang pertama aja yang ngasih tahu kan. Itu yang Yang bisa pakai masker, pakai masker. Maskernya di Masker. masker. Atas, atas. Harus kurang ya. Iya. Nah, kamu pakai masker di atas. Oke, 3, 2, 1 mulai. Hitung, yang hitung. Atas, jangan lihat. 5, Ke atas. 3, 2, 1. 3, 2, 1 selesai. Tutup ke masker. Udah, pasnya dibalik dulu. Yuk, next. dia gambar sebaliknya malah. Next, yuk. Siap. Udah dibisikin kan ini? Udah dikasih tahu kan ya? Menghitung. Gitu ya. JP. Siap-siap. Siap. Buka dulu, pasien. Buka Bukanya benar. bolanya, jangan kebalik. Kertasnya dibuka dulu sampai di gambar yang tadi, di gambar yang pertama tadi. Lihat atas. Dibuka dulu. Ini kan tadi yang gambar pertama tadi sini. Kamu udah gambar baru, gambar yang tadi. Terusin, ditambahin. Ya? Atas. Lihat Siap. atas semua, lihat atas. 3, 2, 1 mulai. 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1 selesai. Bentar. Orang yang belakang sini. Ini udah terakhir ya? Sini. Udah terakhir tuh. Orang yang Udah terakhir. orang yang tadi baru gambar. Tutup. Ini. Apa yang baru Yang mau gambar, yang mau nebak ke Cilisa. Ini udah terakhir nih. Kok bilang enggak enak ya? Dan sekarang berarti kalian buka gambar di masing-masing kelompok kalian. Terus nanti Ini yang kasih nebak tahu. apa siapa? Hah? Yang nebak. Yang nebak. Yang belakang. Yang nebak kan? Yang di depan belakang. Oh. Enggak, mereka yang gambar barusan. Oh. Ada yang nebak. Yang nebak ngomong ke Hazel. Oh, yang nebak ngomong ke Hazel. Dilihat dulu gambarnya. Lihat, terus nanti Dilihat dulu gambarnya. laporan. Terus laporan ke Kohesel. Cepet. Cepet-cepetan. Kelompok berapa ini? Kelompok 3? Bener gak? Bener, kelompok 3 bener. Kelompok 3 bener, tadi malah dari kelompok 3 juara yang pertama. Apa tuh? Siap, Bang. Oke, tadi yang pertama laporan kelompok 3 Glory. Yang kedua laporan kelompok 1
Kelompok mending. kelompok 2, yang ketiga yang laporan. Oke, next yuk, next yuk. Orang pertama ke depan lagi. Gambar kedua. Gambar kedua yuk. Kertasnya diambil dulu. Kertasnya diambil. Gambar lagi kita yang baru. Pas baru. Kertas baru. Terserah kalian mau tutup pakai masker atau gambar lihat ke atas. Ini kertas lama diambil dulu, kertas lamanya diambil dulu. Ini udah diambil belum? Gambar tadi mana? Udah dikasih semua. Oke, yuk orang pertama. Ini krunya ya. Ya. Excel atau Ada yang belum? Oke. Udah siap semua? Siap-siap. Masker udah semua ya? Pastiin pulpennya benar. Bolpennya kan Bolpennya kertas dibuka dulu, bolpennya yang masih tertutup. Siap semua? 3, 2, 1, Oke. mulai. 5 4 3 2 1. Selesai. Dibalik Ya, langsung dibalik kertasnya dibalik, terus langsung kasih tahu orang kedua. Orang kedua maju. Bentar ya. Siap. Siap. Lihat ke atas. 3, 2, 1, mulai. 5 4 3 2 1. Dek. Tutup. Lanjut. Dah. Dah selesai. Lanjut orang ketiga. Siap. Oke, lihat ke atas. Siap. 3, 2, 1, mulai. 5 Lihat ke atas, lihat ke 4 atas. 3 2 1. Dek. Nah, baik tutup. Ya, taruh, tutup. Lanjut ke orang berikutnya. Udah pastiin. Lihat ke atas. Siap. 3, 2, 1, mulai. 5 4 3 2 1. Next, lanjut. Oh, udah terakhir. Oke. Yang bisa cepet-cepetan melapor ke Kohesel ya. Kelompoknya ya. Hah? Diangkat. 1 2 3 lihat. Buka. Oke, yang terakhir ya, terakhir yuk. Orang pertama lagi. Game pertama yang terakhir. Bisa.
Nggak usah aman. Bagus apa kabarnya? Oh, direbut. Ini ya, penentu. Ini penentu yang games pertama. Ya, orang pertama maju yuk. Sini langsung pukul sini aja, langsung pukul sini. Oke? Oke? Mikir dulu. Ya? Siap? 3, 2, 1, mulai. Lihat atas. Hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Lanjut orang kedua. Lanjut yang kedua. Yuk, langsung maju. Langsung maju. Ke atas. Siap semua. 3, 2, 1, mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Dah. Yuk, lanjut. Orang ketiga langsung. Orang. Siap? Lihat gambarnya Siap. dulu. Siap. Ikir. Lihat atas. 3, 2, 1, mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Next, lanjut. Oh, ya belum. Oke, dibuka kertasnya, dilihat dulu, pikir, Siap. siap, sudah tahu. 3, 2, 1, mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Tutup. Belum. Mana jurinya? Udah. Yuk, Bilang ke dilihat Hazel. dulu. Bilang ke Hazel. Siapa yang benar pertama, Sal? Oh, ini. Oh, Ini. Yang benar sunset ya. Enam. Nomor 6. Iya. Terus ini. Oh, sini. Mana ini apa ini? Oh. Hasil. Pertama ini, kedua mana? Ini. Kelompok Tristan, ketiga kelompoknya sini. Oke. Ya, games pertama udah. Ada games kedua, tebak lagu ya. Tebak lagu. Nanti yang tim musiknya akan kasih beberapa not aja. Oke, tebak lagu nanti cepet-cepetan angkat tangan ya. Cepet angkat tangan. Terus nanti habis ketebak dinyanyiin satu kelompok. Harus coba judulnya. Dulu, terus dinyanyiin. Ya. Dinyanyiin ya. Langsung dinyanyiin satu kelompok. Oke? Siap? Mulai ya. Jangan langsung ini ya, angkat tangan dulu ya. Angkat tangan dulu. Lagu pertama. Lagu pertama.
Tahu, dia tahu. Udah tahu deh. Lagi. Yang tahu angkat tangan dulu. Oke, Fani. Yani. Nyanyi kayak gimana? Kurang, judulnya kurang. Judulnya kurang. Jawabannya. Nyanyi dulu. Apa yang kamu maksud? Satu kelompok. Satu nyanyi semua. Berdiri. Kelompoknya Fani berdiri sambil nyanyiin. Kalau nggak dapat poin loh, ya berdiri. Berdiri. Ya berdiri. Yo. Ya dinyanyiin. Mulai itu warga. Oke, ayo. Mulai ya. 1, 2, 3. Yuk, 2, 3, 4. Benar? Ya, betul. Benar. Ya, betul. Lanjut. Kejulan awakmu tuh. Ya, yang benar puji nama Tuhan ya. Lagu kedua. Yuk, 1. Lagu kedua, dengerin ya. Intro. Tuh. Udah. Oh iya, nanti kelompok 1. Salah. Salah. Ya, ada yang tahu? Ya, first ya. Ya, Tristan. Apa? Salah. Ini refnya. Sudah tahu sih? Di sekolah minggu, guys. Udah tahu kelompok lain? Oh iya, kelompoknya ini kelompok 4. Kelompok 5. Nomor 5. Kelompok 5. Ajar kau Tuhan. Bukan. Kan. Lanjut ya. Kata risetnya itu. Salah. Kelompok 1. Salah. Apa? Apa? Kelompok 2. Ah. Ya, Iya. Nyanyi. Kelompok berdiri. Kelompok 2 berdiri. Nyanyi. Berdiri semua, berdiri sambil nyanyi. Sip nyanyi. Berdiri sip. Oke. Ya, betul. Semua ya, toh? Nggak apa. Ya, Lagu terakhir. Siapa ini? Nih kelompok ini. Ajar kau Tuhan. Berdiri nyanyi. Sekelompok. Asore Fajar. Atau apa saja? Sungguh baik. Ayo. Dua, tiga. Yang kedengeran. Lebih keras. Ya sampai habis.
akan segera diumumkan setelah pesan-pesan berikut ini. Kita tunggu dulu. Nanti total dulu Ci. Sambil nunggu pengumuman minggu depan kita. Kebaktian Natal di pusat sore, jadi pagi nggak ada. Hah? Nah, jam 5 sore ya, yang sudah daftar. Jadi pagi kita nggak ada tim. Oke? Tapi yang udah daftar, nanti kita ketemu minggu depan sore di. Tapi tanggal 26-nya minggu depannya lagi kita ada kebaktian seperti biasa pagi. Kemudian juga itu ya M3 susah. Oke, karena ada nilai yang seri, nanti ini tanding lagi ya. Kelompok 1, 2, dan 4 tebak lagu. 1, 2, 4 yang lainnya nggak usah ikut ya. 1, 2, 4. Oke, dengerin ya. Lagu yang ini menentukan juaranya. Siap? Satu. Bukan. Bukan. Tadi Tristan nanti udah angkat tangan. Oh enggak. Lagi. Fani. Betapa hatiku? Iya. Hah? Betul nggak? Betul. Jadi nyanyi. Sebenarnya nggak ada yang belum beres ya. Oh, belum bener. Belum, salah. Bener ternyata. Judulnya? Tak kasih clue-nya. Clue-nya ada di refnya. Judulnya. Tristan nggak Oh, ya, usah. belum. Berapa ekor? Ada yang gitu kan, Jom. Tapi Tristan bukan. Oh iya. Enggak. Ganti lagu berarti. Ganti lagu. Oke, lagu ini dengerin ya. 1, 2, 4 aja. Berarti tahu. Nyanyi. Berdiri. Kalau gak nyanyi, gak dihitung ya. Soalnya lagu ini gampang. Ini bisa nyanyi loh. Pakai gaya. Yuk, 1. Oke, gaya boleh pakai gaya ya. Oke, gaya. Oke, 1, 2, 3. Go, kalau ada gayanya. Ya, oke. Jadi udah ketahuan nih pemenangnya. Oke, boleh diumumkan Cik Glory? Oke. Dengan poin 3 juta. Poinnya 3 juta. Juara 3 kelompok 2. Dengan poin 6 juta. Juara 2 kelompok 6. Dan juara 1 dengan poin 8 juta. Nah, juara 1 kelompok 3. Selamat, akan ada hadiah. Hadiahnya wakil sini. Boleh wakil. Wakil. Wakilan. Gak apa kalau TV. Jadi, yang itu salah. Nomor 2 perwakilan. Dia kok berdiri. Ayo, Leo. Juara. Kamu cuma terima kado gak mau? Udah hadiahnya enggak? Maju. Kamu wakilnya toh? Ayo siapa juara? Juara 1.
Juara 3 dulu nih. Ini 3. Permen. Juara 3 yang mana? Juara 3. Juara 3 mana ini? Juara 3. Juara 3 kelompok berapa aja? Jadi kan nggak mati. Hah? Kelompok 3 juara kelompok berapa? kelompok Juara 3 kelompok 2. Kelompok Kelompok 2. 2. 2. Iya. Yeay. Juara 2-nya yang pineapple. Pineapple. Yang juara 2 kelompok 6. Kelompok 6. Yeay. Juara 1 kelompok 3. Kelompok berapa kamu? Kelompok 3 ya? Iya, iya. Kelompok 3. Yeay. Selamat. Oh, banyak. Oke. Dibagi tiap kelompok ke kelompoknya Nanti ya. dibagi ya. Dibagi ya. Kemarin ada satu lagi kemarin waktu yang saya Betsy sama kelompok apa yang dulu menang Oh. waktu ini. Siapa aja? Maju. Yang waktu lomba yang survival in the desert. Yang padang pasir. Kelompoknya Cidea ya? Siapa aja tuh? 5 orang. Kurang Cidea. Maju ke depan. Maju ke depan. Survival in the desert. Gantungan pohon Natal. Kameranya jadi bumerang semua. Terus Anda ya. Lagi ideanya ya. Selamat. Langsung aja saya dicoba. Tutup. Siapa? Ya, oke. Terima kasih semuanya, semoga kalian enjoy hari ini. Ingat ya, minggu depan kita ibadah di depan jam 5 sore kalau sudah daftar. Setelah itu kita kembali ke sini seperti normal. M3 dari Selasa lagi. Persembahan nanti di belakang ya. Kalau kotak persembahannya di belakang situ, di belakangnya Tristan. Nanti perjalanan pulang sambil di itu. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah memberi kepada kami kesempatan untuk bersama-sama dengan komunitas Kahaltin di tempat ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk teman-teman kami bersyukur untuk puji-pujian yang bisa kami tinggikan, kami bersyukur untuk games juga Tuhan, dan kami bisa enjoy this day together. Berdoa berkati setiap kami sambil perjalanan pulang juga supaya firman-Mu terus merema. Berkati, beri kesehatan dan keep us safe Tuhan, setiap dari kami, semua keluarga kami juga, apapun yang kami lakukan, ya terus lindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Foto bersama. Oh, mau foto bersama? Iya. Sosok dah. Diatur aja gimana? Kan ini momen Natal juga. Udah, ya semua sebelum yang sudah ditunggu orang tuanya. Jadi kita foto dari sini ya. Oh gitu. Yoyo. Kamu dari sini yang fotoin. Manjat aja, terus fotoin. Musik sini. Fotonya di sini. Foto dulu ya, terus habis itu boleh gitu. Nanti hadiahnya yang dapat hadiah dibagi-bagi ya. Jangan lupa dibagi. Belum pernah Nanti kita. Ya Ini udah bakal sampai handphone ada yang boleh dipinjam HP-nya? ini udah wes di timer. Ini pakai itu jalan ya. Oh, ya belum matiin aja. Dah.